Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kasus pelanggaran Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 2 tentang SARA sebagai bagian dari tugas mata kuliah Etika Profesi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman baru bagi kita semua. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu Undang-Undang ITE? Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut juga dengan Undang-Undang ITE adalah landasan hukum yang mengatur seluruh kegiatan yang melibatkan teknologi informasi, seperti komunikasi digital, transaksi elektronik, penyebaran informasi, dan aktivitas pengguna internet. Undang-undang ini hadir untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi berjalan dengan aman, tertib, bertanggung jawab, dan tidak merugikan pihak lain. Nah, di sini ada tujuan utama dari Undang-Undang ITE. Yang pertama itu melindungi masyarakat dari kejahatan digital dan penyalahgunaan teknologi. Lalu ada menjamin keamanan dan kepastian dalam transaksi elektronik. Yang ketiga ada menciptakan ruang digital yang aman, tertib dan etis. Yang keempat pencegahan penyebaran informasi merugikan atau hoaks dan konten berbahaya. Dan yang terakhir memberikan payung hukum atas permasalahan digital di Indonesia. Lalu di sini ada juga asas Undang-Undang ITE. Yang pertama itu itikat baik. Pengguna wajib bertindak jujur, tidak berniat merugikan pihak lain, dan menggunakan teknologi dengan tujuan positif. Lalu ada kehati-hatian. Setiap tindakan digital harus dipikirkan terlebih dahulu, karena informasi yang diunggah tidak mudah dihapus dan dapat berdampak luas. Kemudian ada kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan kejelasan bahwa setiap tindakan di ruang digital memiliki aturan dan konsekuensi hukum yang tegas. Nah, di sini ada contoh kasus pelanggaran SARA, pasal 28 ayat 2. Pada tahun 2023, seorang pengguna media sosial berinisial AR mengunggah video editan yang menampilkan sekelompok etnis tertentu seolah-olah melakukan tindakan kriminal. AR ini menambahkan teks provokatif yang menggiring opini bahwa kelompok tersebut berbahaya dan perlu diwaspadai. Nah, video tersebut menjadi viral dalam waktu singkat. Banyak komentar bernada kebencian muncul, yang kemudian menimbulkan ketegangan antar warga di lingkungan sekitar. Kasus ini kemudian dilaporkan kepada pihak berwajib, karena memicu permusuhan berbasis SARA dan berpotensi mengganggu kerukunan masyarakat. Nah, lalu ada kategori pelanggarannya. Penyebaran informasi bermuatan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, di sini ada analisis penyelenggaraan dan dampaknya. Yang pertama itu ada masalah hukumnya. Tindakan AR termasuk ke dalam penyebaran konten provokatif yang menyerang identitas etnis tertentu. Konten ini bukan hanya menyesatkan, tetapi juga dapat menciptakan ketegangan, memecah belah masyarakat, dan mengancam stabilitas sosial. Pihak yang dirugikan, yang pertama itu ada kelompok etnis yang difitnah, reputasi dan martabat mereka tercoreng. Lalu ada masyarakat luas terpapar provokasi dan potensi konflik. Lalu ada keamanan publik. Aparat harus turun tangan mencegah kerusuhan. Nah, kemudian ada konsekuensi hukumnya nih bagi si pelaku. Yang pertama itu diproses secara pidana berdasarkan Undang-Undang ITE. Lalu ada konten dihapus permanen dari platform. Kemudian akun dapat diblokir atau dibatasi. Catatan kriminal yang berdampak buruk pada masa depan. Dan berpotensi tuntutan perdata dari pihak yang dirugikan. Nah, untuk pasal yang dilanggar, yang pertama itu ada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.
Pasal 45A ayat 2, pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Nah, di sini ada pencegahan etika digital dan kesimpulan. Pencegahan pelanggaran Undang-Undang ITE, yang pertama itu ada verifikasi sebelum berbagi. Pastikan fakta sumber dan konteks informasi. Hindari konten sara, jangan membagikan atau mengomentari hal yang mengarah pada kebencian. Lalu ada gunakan media sosial secara bertanggung jawab. Pikirkan dampak jangka panjang. Dan yang terakhir, tingkatkan literasi digital, pahami hukum, etika dan risiko di dunia maya. Lalu ada etika digital berdasarkan asas Undang-Undang ITE. Etikat baik, bertujuan positif, tidak menyakiti orang lain. Lalu ada kehati-hatian, mempertimbangkan akibat sebelum mengunggah. Lalu ada kepastian hukum, menyadari bahwa pelanggaran digital ada sanksinya. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Kasus ini menunjukkan bahwa penyebaran konten bermuatan sara tidak hanya merugikan kelompok tertentu, tetapi juga dapat mengancam keharmonisan masyarakat. Undang-Undang ITE hadir untuk menjaga ruang digital agar tetap aman dan etis. Sebagai pengguna teknologi, kita wajib menggunakan media sosial dengan penuh tanggung jawab dan menghormati keberagaman bangsa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kasus pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai pentingnya etika dalam dunia digital. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semua. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.